untuk usaha-usaha misalnya self-employed atau freelancer juga bisa seperti Bisa itu. sih, betul banget. Misalnya nih ada mahasiswa yang datang ke Malang, tapi pingin bikin izin usaha, tapi KTP-nya misalnya dari Pulau Sumatera gitu, bisa gitu ya bikin Bisa Kak, usaha. karena ada penanaman modal dalam negeri namanya PMDN. Jadi bisa langsung dikomunikasikan kepada Mall Pelayanan Publik Kota Malang itu sendiri, atau bisa langsung searching sendiri di oss.go.id. Nah, sebagai duta, gimana sih caranya investor bisa invest di Kota Malang kalau kita ragu-ragu sendiri akan potensi diri? Jadi sebelum memberikan potensi yang ada di Kota Malang, potensi diri kita sendiri terlebih dahulu yang harus kita unggulkan dan kita lebih confident akan apa yang kita miliki terlebih dahulu. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita bakalan ngobrol lagi bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang punya segudang prestasi. Dan baru-baru ini ia baru saja memenangkan salah satu perlombaan duta, yaitu Duta Investasi Kota Malang 2023. Siapa dia? Inilah Geralda Kalontong. Halo. Halo Kanisa. Gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sekali. Kalau Kanisa sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Aku mau tanya-tanya nih, kamu aslinya dari Malang apa enggak sih? Ada marga Kalontong soalnya. Iya. Kalau aslinya sih dari Malang ya Kak, karena raised and born in here di Malang ya. Oke. Kalau dari Kalontong itu sendiri karena papa orang Dayak. Jadi ada Kalontongnya, marganya dari Kalimantan Tengah. Asik. Oke, berarti memang asli Malang. Kalau misalnya ini ada teman-teman yang bukan dari Malang, banyak banget kan mahasiswa baru yang pendatang, atau mungkin ada wisatawan misalnya datang ke Malang, apa sih makanan wajib nih kalau ke Malang yang harus Kalau dicoba? ke Malang yang pastinya yang common people know itu pasti bakso ya. Bakso. Kalau mau yang lebih eksklusif lagi atau yang lebih Malang banget itu orem-orem nih Kak. Oh, yang kayak lemper itu ya, tapi dari nasi. Kok lemper sih Kak? Oh, beda Orem-orem itu semacam kayak sayur gitu Kak, dari tempe. Aku belum tahu nih. Nanti kita bisa searching lagi ya Oke, tentang siap. orem-orem. Orem-orem. Kalau mau lebih otentik lagi juga ada cuimi nih. Ternyata cuimi itu dari Malang loh Kak. Oh, cuy mie I see. Nice. Betul. Bisa dicoba nih ya teman-teman yang Yes. mungkin baru aja jadi mahasiswa UB. Nanti next nyobain orem-orem, aku juga belum tahu ternyata orem-orem. Harus. Kalau destinasi wisata nih yang mungkin unggulannya Malang? Pastinya Kampung Kayu Tangan, Asik, Heritage, yang baru ya. ataupun Kayu Tangan Heritage-nya, jalannya. Jadi itu adalah dua destinasi wisata yang terlihatnya sama, tapi ternyata berbeda nih Kak. Kampung Kayu Tangan Heritage itu berada di dalam Kayu Tangan Heritage. Sedangkan Kayu Tangan Heritage itu yang jalannya, Basuki Rahmat sekian itu Kayu Tangan Heritage-nya. I Jadi see. banyak banget yang bisa dieksplor karena kita juga banyak kampung tematik ya di Kota Malang itu sendiri. Ada kayak kampung warna-warni, kampung putih, dan masih banyak lagi deh. Mantap. Ini pengetahuannya Gerald ini bukan hanya soal investasi, karena Gerald juga adalah seorang kakang gitu ya, Aduh, yang ternyata baik. baru juga terpilih di tahun ini. Kakang persahabatan kalau tidak salah Betul ya. sekali Kak Nisa, Luar kakak persahabatan biasa. Kota Malang. Segudang prestasi ya. Amin. Walaupun kuliah tetap ikut banyak perlombaan juga. Dan yang terbaru adalah Duta Investasi ini. Nah, ngomong-ngomong investasi ini rasanya belum begitu familiar, apalagi buat teman-teman atau mahasiswa baru yang baru ngicipin dunia perkuliahan gitu ya. Nah, kalau soal investasi, apa ya yang perlu dikasih tahu ke teman-teman at least dengan bahasa yang lebih mudah dipahami? Investasi itu kan intinya kita memberikan modal di suatu tempat atau suatu usaha tertentu untuk mendapatkan profit atau keuntungan baik long term maupun short term. Nah, buat teman-teman sekalian yang mungkin lagi mau membuka usaha nih ya, apalagi kan tren banget ya untuk mahasiswa sekarang tuh mahasiswa wirausaha. Betul nggak sih Kak? CEO startup. Iya, itu kan kayak wow banget gitu nggak sih Keren. sekarang. Nah, teman-teman itu bisa langsung mendaftarkan aja untuk investasi usahanya itu dalam bentuk UMKM seperti mungkin makanan-makanan beverage, food and beverage yang lagi rame banget nih ya Kak ya. Terus juga bisa dalam usaha fashion. Lalu mungkin teman-teman yang buka usaha jasa seperti jasa voiceover, jasa-jasa lainnya itu juga bisa tercantum sebagai investasi masa muda gitu ya Kak. Nanti kita bisa daftarkan di oss.go.id, itu salah satu website resmi dari Disnaker PMPTSB untuk kita bisa langsung menyalurkan usaha kita dan mendapatkan nomor induk berusaha. I see. Tadi menarik.
voice over bisa punya nomor induk usaha. Bisa Kak. Berarti itu untuk usaha pribadi dalam artian maaf, batuk. Nggak apa-apa. Untuk usaha-usaha misalnya self-employed atau freelancer juga bisa sekarang. Bisa sih Kak, betul banget. Jadi ada nomor induk berusahanya sehingga kalau kita mau bikin perizinan misalnya mau bikin suatu studio untuk mungkin kantornya itu kita bisa dipermudah karena kita punya nomor izin berusaha itu sendiri. I see, tapi itu beda dengan NPWP berarti Oh ya? beda, Oh, beda oke. Kak. Heeh. I see, ini seru ya. Jadi Seru. buat teman-teman yang mungkin baru punya niat bisa langsung dilegalitaskan gitu ya Betul intinya. sekali. Kalau zaman dulu kata orang-orang, aduh males deh ngurus legalitas karena harus ke Betul. kantor, apalagi yang rumahnya Betul. kabupaten. Waduh, jauh banget. Sekarang udah nggak perlu ya Oh sekarang. nggak perlu, tapi ini khusus yang Kota Malang ya Kak ya. Oh, I Heeh. see. Di apalagi kalau misalnya mau yang lebih senangnya itu yang kayak face to face nih. Langsung berhubungan langsung sama orang nih, itu langsung aja ke Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Di Yang mana ada itu? di Mall Ramayana. Asik. Sambil jalan-jalan ke alun-alun ya. Yes, betul banget. Sambil ngurus. Jalan-jalan ke alun-alun langsung juga ke Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang, sehingga juga bisa langsung mengurus perizinan dan semacamnya juga ada di sana Kak. Karena pelayanan satu pintu Kota Malang ada di Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Oh, jadi bukan hanya soal izin berusaha, ngurus-ngurus yang lain misalnya KTP hilang gitu juga bisa di situ. Bisa di sana. Sih, enak ya sekarang Kota Malang sudah memfasilitasi warganya dengan sebegitu lengkap. Nah, kalau memang misalnya nih ada mahasiswa yang pendatang ke Malang, tapi pingin bikin izin usaha, tapi KTP-nya misalnya dari Pulau Sumatera gitu, apa bisa gitu ya bikin Bisa Kak, usaha karena di ada sana? penanaman modal dalam negeri namanya PMDN. Jadi bisa langsung dikomunikasikan kepada Mall Pelayanan Publik Kota Malang itu sendiri atau bisa langsung searching sendiri di oss.go.id. Wah, enak ya sekarang ya, Enak. karena semua serba digital, Betul. walaupun KTP asli domisili bukan di Malang, udah bisa, gitu Bisa ya karena sekarang. perizinan usahanya di Malang gitu Kak. Wow, seru banget. Oke, nah ngomong-ngomong soal investasi juga sebenarnya banyak jenis gitu ya, dan kita beberapa kali mungkin pernah dengar ada aplikasi yang membantu untuk investasi entah itu saham apa segala macam. Kalau kayak gitu tuh apakah juga perlu ya buat teman-teman mahasiswa awam yang pengen deh belajar juga soal yang kayak gitu? Kalau untuk yang seperti saham dan lain-lainnya itu bisa diakses di mana-mana ya kayak kalau itu ya. Nah, kalau kami sendiri itu yang khususnya bikin usaha-usaha yang pribadi itu tadi, lalu Oke. untuk penanaman modal yang ada di Kota Malang itu sendiri, perusahaan asing, lalu perusahaan-perusahaan lokal yang tadi itu jadi kan tadi ada PMDN ya kayak. Satu lagi itu ada PMA, penanaman modal asing. Oh, Jadi itu ada regulasinya sendiri-sendiri dari asing maupun dalam negeri. Kalau untuk yang saham dan lain-lainnya tadi itu mungkin kita bisa belajar sendiri ya kali ya Kak ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi nih kalau tentang saham dan lain-lainnya. Tapi yang kita lebih bahas di sini itu nanti bakalan kayak gimana sih cara untuk izin usaha yang lancar di Kota Malang, usaha kita sendiri, lalu usaha kayak penanaman modal di misalnya mau di kayak tangan nih buat apa namanya store fashion misalnya gitu-gitu sih Kak kalau dari yang akan kita bahas hari ini gitu. I see. Oke, berarti yang berkaitan dengan penanaman modal di Kota Malang itu sendiri, dan siapa sih yang bisa untuk nanam modal? Apakah harus dalam bentuk perusahaan, PT, CV seperti itu, atau mungkin individu gitu ya, misalnya aku punya uang nih sekian rupiah, aku pengen dong membantu pertumbuhan Kota Malang. Apakah bisa tuh disebut sebagai seorang investor? Bisa. Dan harus kemana dan ngapain? Intinya kan investor itu adalah kita yang memberikan invest ya, kita yang memberikan Ngasih duit modal, gitu ya ya. ngasih duit gitu ya. Ngasih duit, memberikan modal untuk membangun suatu usaha. Oke. Jadi kita bisa disebut investor nih Kak. Bahkan perseorangan itu bisa disebut sebagai investor, nggak cuma perusahaan aja. Oke. Jadi kayak gitu. Kalau bentuk nyata nih, entah itu perusahaan atau perseorangan, pengen nih invest di Kota Malang. Hal apa nih yang bisa dijadikan contoh dan kemana kira-kira untuk bisa naruh duitnya? Nah itu kita harus tahu dulu nih Kak, segmentasi pasar yang mau dimasukin tuh yang mana, usaha apa sih yang mau dikelola. Nah itu kita bisa berdiskusi langsung nih Kak dengan Disnaker PMPTSP-nya langsung. Oh. Gitu, jadi kita mungkin kalau masih awam ya tentang teman-teman sekalian, kira-kira aku bisa disebut investor yang gimana sih dengan modal yang aku punya gitu ya. Tuh.
Nah itu gimana itu kita bisa diskusi langsung nih dengan Disnaker PMPTSP Kota Malang. Oh, I see. Gitu Kak, jadi kita akan dilayani, jadi kita bisa tahu nih kira-kira mau masuk segmentasi apa-apa aja itu kita ngerti gitu nantinya. Dan kami sebagai Duta Investasi itu menjembatani antara masyarakat muda, teman-teman sekalian, kepada instansi yang menaungi kami yaitu Disnaker PMPTSP Kota Malang, sehingga informasi yang disampaikan dari Disnaker PMPTSP Kota Malang itu dapat tersalurkan kepada masyarakat, dan kami sebagai jembatannya itu yang menjembatani mereka supaya mereka dapat mengerti lagi nih Kak, tentang investasi, penanaman modal, itu langsung dikerahkan dengan dinas Disnaker PMPTSP Kota Malang. I see. Nah, di Kota Malang nih, sektor-sektor yang dikatakan seksi gitu ya untuk bisa diinvestasikan, menurut Gerald di sektor mana aja sih? Kita kan punya MCC ya Kak, Malang Creative Center dengan 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan Kota Malang sendiri itu terkenal dengan kota kreatif nih Kak. Wali kota sendiri itu sudah mencanangkan bahwa kita akan menjadi kota kreatif yang mendunia di tahun 2025. Gimana caranya? Ya kita punya mahasiswa. 300 ribu lebih mahasiswa di Kota Malang ini itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya terutama di bidang kreatif seperti startup, animasi, digital. Itu adalah hal-hal yang menjadi keuntungan bagi Kota Malang sendiri karena kita punya sumber daya manusia yang cerdas, yang kreatif nih Kak. Jadi kita bisa menjadi Kota Malang, kota kreatif yang mendunia tahun 2025 itu tadi. Dibangun dari mahasiswanya sendiri yang sangat kreatif, inovatif, dan banyak sekali Kak kalau kita misalnya tahu nih ya, banyak sekali bisnis competition, bisnis case itu yang berpacu pada hal-hal kreatif nih Kak. Ya, itu salah satu cara dari pemerintah juga untuk membangun daya kreatif mahasiswa sehingga menyukseskan program yang akan dicapai yaitu Malang Kota Kreatif yang Mendunia tahun 2025. 2025. 2 tahun lagi 2 ya. tahun terasa lagi. ya. Dan kita sebagai anak muda nih harus melakukan investasi juga ya, membantu betul Kota Malang sekali. mewujudkan mimpinya. Wah, luar biasa. Tadi sempat dibahas soal MCC. Apakah MCC ini juga bagian dari upaya Kota Malang untuk bahasanya Pak ya, membuat orang mau ngelakuin sesuatu investasi juga melalui MCC tadi, atau seperti apa sebenarnya MCC? Tentu saja Kak, karena Malang Creative Center itu kan menjadi pusat nih nanti pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Malang itu sendiri kan. Karena di sana menyediakan fasilitas-fasilitas untuk bisa dipakai oleh masyarakat Malang itu sendiri untuk mengembangkan potensi-potensi UMKM yang dimiliki ataupun potensi-potensi kreatif yang dimiliki sehingga untuk memudahkan. Nah, investasi itu bakalan terjadi secara cepat dan signifikan jika usaha atau jika perizinan itu mudah nih Kak. Salah satunya dengan menciptakan fasilitas-fasilitas yang tadi seperti MCC dan lain-lainnya itu yang akan membantu dari Kota Malang sendiri itu dilihat investor nih. Wah, kira-kira emang benar-benar bisa nih segmentasi ekonomi kreatif ataupun pasar kreatif itu di Malang. Seperti itu Kak. Oke, jadi sebenarnya sekarang pemerintah sudah ngebantu dari online-nya semua udah dibuat digital untuk membantu perizinan, legalitas apa segala macam. Betul. Terus tempat bertumbuh kembang sudah ada MCC Sudah juga. ada. Ngurus perizinan langsung ada di mall pelayan publik. Seru banget ya. Ternyata Kota Malang udah memikirkan sejauh itu untuk mewujudkan 2025-nya tadi. Yes, Oke, betul I see. banget. Nah, sekarang ngomongin soal perjuangannya Gerald ini ya untuk menjadi seorang duta investasi. Nyatanya kayaknya nggak mudah nih karena ngelihat dari persyaratannya tadi sempat di awal ngomong usianya ternyata cukup jenjangnya panjang gitu ya. Berarti saingannya Gerald nih ada yang lebih matang secara usia dan sebagainya nih. Berarti ini sebenarnya perlombaan pageant kah atau apa sih yang sebenarnya dititik beratkan sebagai ini loh kualitas yang dicari untuk bisa mengemban amanah seorang duta investasi? Baik, untuk tadi yang seperti yang saya bilang ya Kak, bahwa duta investasi itu menjadi jembatan antara masyarakat umum dengan Disnaker PMPTSP Kota Malang. Sehingga ya kita generasi muda yang menjadi kasarnya kita sebagai membantu dari dinas kita sendiri yaitu Disnaker PMPTSP Kota Malang untuk menyuarakan informasi, lalu segala hal yang berkaitan dengan penanaman modal dan investasi yang ada di Kota Malang itu sehingga masyarakat di Kota Malang itu mampu untuk mengetahui nih target-target apa saja sih yang misalnya ditargetkan kepada Disnaker PMPTSP Kota Malang, lalu potensi investasi apa sih yang ada di Kota Malang sehingga masyarakat awam ini nggak buta akan hal-hal seperti itu sehingga kita bisa mengedukasi mereka, kita bisa juga menjembatani mereka untuk datang nih
ini loh kita punya mall pelayanan publik Kota Malang, ini loh kita punya website yang menguntungkan bagi para pelaku usaha di Kota Malang sehingga akan memudahkan mereka dalam berusaha. Dan untuk kesulitannya karena kan investasi itu identik sama ekonomi ya kak ya. Sedangkan aku Betul. sendiri itu bukan berasal backgroundnya itu bukan dari anak ekonomi gitu. Aku asalnya dari anak psikologi, jadi lebih ke bagaimana kita tuh mengetahui pola pikir investor gitu kak ya. Kita Oke. mempengaruhi investor melalui pola pikir mereka. Bagaimana sih strategi yang cocok kira-kira investor tuh butuhnya apa? Nah, itu kita yang berusaha menggali dari situ dan berkolaborasi, bersinergi dengan di Snaker PMPTSP Kota Malang. Untuk syaratnya tadi ya, Kak ya. Mm-mm. Untuk kualifikasinya itu sendiri kan usianya rentangnya jauh. Aku sendiri itu baru 21 tahun kan, Kak. Wow. Ya udah lumayan mateng sih ya harusnya. Karena kan sudah dewasa awal ya kalau di Betul. psikologi. Nah, untuk rekan-rekan kompetisinya itu lumayan berat sih kak, karena kan usianya sudah matang, berbagai macam background yang berbeda, ada yang sudah lulus kuliah, Oh. jadi mereka mungkin lebih bisa mengimplementasikan ilmunya gitu ya, yang sudah mereka dapatkan sebelum yang saya dapatkan. Tapi satu hal yang bikin saya yakin itu adalah bahwa semua orang kan berbeda-beda dan unik, dan saya yakin saya itu unik, saya itu Wih. different, dan saya mampu juga mengimplementasikan segala ilmu yang saya miliki untuk selaras nih dengan apa yang dicari oleh Disnaker PMPTSP Kota Malang itu sendiri. I see. Ada persyaratan khusus nggak? Misalnya wajib menguasai 10 bahasa misalnya. Soalnya kan harus mengkomunikasikan kebutuhan Mm-mm. dari Disnaker kepada para investor. Ada nggak tuh kewajiban untuk kemampuan bahasa misalnya? Kalau kemampuan bahasa itu yang pasti harus bisa berbahasa Inggris, at Hmm. least basic. Karena kan kita bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya. Jadi dan bahasa itu merupakan jembatan bagi setiap insan baik dari dalam maupun luar negeri untuk berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga jika kita menguasai bahasa Inggris yang benar itu target untuk investor asing itu dapat tercapai gitu kak. Kita Ah, dapat betul. mengkomunikasikan hal tersebut sehingga obligated ya untuk dapat bisa berbahasa Inggris, at least bahasa Inggris saja I untuk saat see. ini gitu ya kak. Jadi yang kepengen mau daftar duta investasi, lancarin dulu ya, at least basicnya dulu terkait Betul, bahasa Inggris. basicnya Oke, English. ada yang lain nggak? Kayak yang harus, misalnya ada teman-teman yang kepingin, aduh apa ya yang belum aku kuasai dan harus dipersiapkan untuk misalnya next year, misalnya pengen join duta investasi selain persyaratan umum dan juga kemampuan bahasa, ada lagi mungkin yang perlu dikuasai teman-teman? Yang perlu dikuasai itu adalah kepercayaan diri sih kak. Wah, self confidence. Self confidence. Kenapa? Karena kita nanti sebagai jembatan antara Disnaker juga dengan calon-calon investor. Nah, kita juga harus tahu nih gimana cara berpakaian yang baik, gimana sih cara nge-treat Oh, investor. Karena kalau kita kurang menguasai medan gitu ya, kita juga nggak percaya diri tadi, kita bakalan bingung nih kak, apa yang harus kita lakuin itu kita bakalan bingung karena kita oke. ragu-ragu. Ragu-ragu, nah gimana sih caranya orang percaya sama kita kalau kita ragu-ragu. Nah, Oke. sebagai duta, gimana sih caranya investor bisa invest di Kota Malang kalau kita ragu-ragu sendiri akan potensi diri? Jadi sebelum memberikan potensi yang ada di Kota Malang, potensi diri kita sendiri terlebih dahulu yang harus kita unggulkan dan kita lebih confident akan apa yang kita miliki terlebih dahulu. I see. Untuk tahapannya nih, apa aja nih untuk bisa menjadi seorang duta investasi? Tahapannya yang pasti pertama registrasi ya kak ya. Umum, Karena seperti hal lainnya ya. iya betul, karena kalau nggak pakai registrasi kan ya gimana gitu kan, nggak bisa ya. Registrasi di awal, registrasi berkas terlebih dahulu, kita mengumpulkan formulir ya. Formulir kita kumpulkan, sama juga kita bikin video tentang potensi investasi yang ada di Kota Malang. Lalu dari situ kita seleksi online, disaring 30 besar yang akan seleksi langsung nih dengan para juri di Mall Oh, Pelayanan Publik Kota Malang. Seleksi langsung dan terpilihlah kemarin 13 finalis yang langsung lanjut ke tahap finalisnya. Lalu kita ada karantina, karantina dengan pemateri-pemateri dari Jawa Timur, lalu juga dari bahasa Inggris, hmm. lalu dari Disnaker PMPTSP Kota Malang itu sendiri. Jadi setelah itu langsung karantina dan grand final. Oke, lumayan panjang ya prosesnya untuk ke sana. Tadi dari 30
Jadi 13 kok ganjil ya? Biasanya kan berpasang-pasang atau mungkin jumlahnya 10 kayak gitu. Kalau di duta investasi ini bukan yang sepasang-sepasang Kak, Individu ya. individu. Jadi mau Oke. cowok cewek nilainya diurutkan gitu. Dan memang sengaja ambilnya ganjil gitu ya, 13. Hmm. Setiap tahunnya seperti itu. Untuk tahun selanjutnya kami belum tahu ya kayak kedepannya bagaimana regulasinya. Tapi untuk yang sekarang kemarin kita ambil 13 finalis gitu untuk lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kemudian teman-teman ini akan menjalankan program kerja secara individual sebagai duta investasi, atau mungkin teman-teman punya paguyubannya, kemudian ada program kerja bersama, ngapain gitu. Misalnya kayak Kakang Bayu kan biasanya punya tuh. Nah, kalau duta investasi ini seperti apa sih untuk pengimplementasian setelah mendapatkan gelar? Kalau dari duta investasi sendiri itu kami belum ada paguyubannya sih Kak. Karena kan ini tahun pertama Oh, duta investasi diselenggarakan di Kota Malang dan juga duta investasi maksudnya duta investasi yang regional pertama nih Kak. Maksudnya nggak ada lagi di yang kota-kota lain. Cuman Malang yang baru saja membuat pagelaran duta investasi itu sendiri. Biasanya kan langsung di sih. Jawa Timur. Oh, berarti nanti Gerald akan dikirim ke Jawa Timur untuk berkompetisi kembali. Betul, kalau untuk kedepannya itu nanti kami terbaik 1 sampai 6-nya itu akan bekerja langsung bersama dengan Dinas Disnaker PMPTSP Kota Malang itu sendiri Kak. Oh, Gitu, jadi kita mengikuti program kerja karena kan kita jembatan nih antara Disnaker PMPTSP Kota Malang dengan masyarakat umum. oke, wah kerja langsung ini seru banget nih ya. Mm-mm. Ini secara nggak langsung ada networking juga dengan Betul. orang keren gitu ya. Maksudnya langsung Amin. memang dari dinas terkait. Apalagi buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita pengen kerja di government. Boleh di-spill nggak sih kerja bareng itu seperti apa sih yang mungkin sudah dilakuin Gerald atau mungkin alumni-alumni sebelumnya yang bikin orang ngiler, aku tahun depan mau banget deh ikut duta investasi. Kalau dari pengalaman senior saya yang sudah langsung ke Jawa Timur nih Kak ya, itu beliau kerja langsungnya itu karena sebagai Master of Ceremony, ya jadi Master of Ceremony dalam rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Disnaker PMPTSP Kota Malang itu sendiri, maupun yang diselenggarakan di pusat di Jawa Timur. Lalu jika kita ada kunjungan, itu kita menjadi bagian dari kunjungan tersebut seperti mendampingi dari orang-orang dinas seperti itu sih Kak untuk saat ini. Kalau untuk kedepannya itu masih belum sih Kak sayangnya karena masih baru ya ini Betul, ya. baru dilantik Baru gitu ya banget nih ya. ibaratnya. Semoga harapannya juga dapat menjadi partisipasi aktif ya dalam yang dikerjakan oleh Disnaker PMPTSP Kota Malang itu sendiri I seperti itu sih Kak. see. Apa nih challenge terberat atau yang sudah dilewati selama persiapan sampai akhirnya berhasil mendapatkan gelar yang sudah dilalui oleh Gerald? Apa nih? Challenge terberat itu adalah harus manajemen waktu sih Kak. Oh, dengan kuliah, pekerjaan Dengan juga. kuliah, dengan pekerjaan, dengan belajar. Pastinya kan biar nggak buntu ya, kita kan harus belajar nih Kak ya, untuk menyiapkan itu. Karena itu tadi kita jadi jembatan antara masyarakat umum dengan Disnaker juga untuk nanti juga ada suatu program kerjanya dari Disnaker PMPTSP Kota Malang itu ada suatu ruangan di mana nanti investor itu dapat berdiskusi dengan kami dan Disnaker PMPTSP Kota Malang dan kami sebagai yang menjembatani juga antara Disnaker dengan calon investor gitu Kak. Jadi harus mengetahui potensi Kota Malang itu apa, potensi investasi Kota Malang itu apa, lalu bagaimana cara kita menghandle klien, lalu banyak hal sih Kak yang dipersiapin mentalnya itu tadi sih Kak. Oke. Gitu. Kalau hal yang paling memorable dalam perjalanan Gerald mempersiapkan diri sampai akhirnya menjadi duta investasi apa nih? Hal yang paling memorable itu adalah Banyak banget ya iya. kayaknya ya. Yang mana Ini nih? kompetisi saya pertama yang kompetisinya itu nggak terlalu gontok-gontokan gitu loh Kak. Oh, gimana tuh? Maksudnya itu Ada kayak tawuran? biasanya kalau kompetisi itu kan sikut-sikutan gitu ya Kak ya. Di sini tuh kami kekeluarganya dapet mungkin karena singkat kali ya Kak. Jadi lebih ke bagaimana sih kita satu sama lain itu saling belajar, saling membantu karena ini kan juga investasi itu kan berat ya sebenarnya ya untuk ilmu-ilmu apa untuk jangkauan pengetahuannya. Jadi kita saling membantu, saling belajar, saling koreksi pada saat itu sehingga
keluarganya tuh lebih dapet gitu sih Kak. Itu memorable banget sih menurut saya. Mungkin dari range usianya juga karena Range usianya karena jauh itu ya. berwarna juga ya. Jadi ada yang lebih tua mungkin mengayomi dan sebagainya. Betul. I see. Oke. Nah, ini nih aku mau nanya nih mungkin last question buat Gerald untuk meyakinkan kembali utamanya bagi teman-teman atau mahasiswa yang masih muda gitu ya, punya banyak kesempatan ke depannya untuk ngapain nih kira-kira? Untuk melakukan investasi mungkin atau smart belajar, silahkan. Baik, untuk rekan-rekan semuanya dimanapun kalian berada, dan pastinya saya mau mengucapkan semangat kepada teman-teman semua, karena kita semua itu punya potensi, kita semua itu memiliki keunikan, kita semua punya pemikiran kritis, karena sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis, kita juga punya tujuan, dan Malang adalah tempat di mana kalian berkembang, belajar, dan bertumbuh. Sehingga ketahuilah potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Malang, ketahuilah potensi-potensi yang kita miliki terlebih dahulu juga dari diri kita sendiri, karena potensi yang disinergikan akan membuat sebuah perubahan yang signifikan. Dan mari berkembang bersama menuju Kota Malang yang mendunia, kota kreatif yang mendunia tahun 2025. Salah satu aksinya adalah dengan investasi diri sendiri terlebih dahulu, dengan ilmu, kalau kita terapkan dalam usaha-usaha kecil kita, untuk usaha-usaha besar nantinya jika mungkin kita akan memimpin suatu perusahaan ataupun memimpin Kota Malang itu sendiri. Jadi kita usaha dulu terlebih dahulu untuk seperti usaha-usaha kita yang kita miliki, UMKM, usaha-usaha kreatif, bisa langsung didaftarkan di oss.go.id untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha, sehingga segala perizinan perusahaan ataupun izin berusaha dapat lancar dan segala sesuatunya bisa dikolaborasikan dan dikomunikasikan melalui Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Jangan lupa untuk berinvestasi di Snaker PMPTSP Kota Malang, lunas. Wow, ini apa nih artinya nih? Ini lunas artinya Kak, L, lunas. Oke, nanti kita perlu foto bareng gitu ya dengan Siap. Anda L ini, luar biasa. Terima kasih banyak Gerald sudah sharing-sharing ilmu sekarang. Akhirnya aku juga banyak tahu soal dunia investasi dan juga teman-teman yang saat ini mungkin baru awam tapi akhirnya setelah dengerin Gerald menjelaskan, wah ternyata dunia investasi bukan hanya sekedar belajar saham apa segala macam ya, berusaha dan juga punya UMKM tadi juga menjadi salah satu cara untuk bisa memiliki investasi di masa depan. Betul. Oke. Semoga Gerald sukses dengan semua Amin. kesibukannya menjadi duta Bisa investasi juga. juga dengan kuliahnya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Amin. Oke, teman-teman makasih banyak udah nonton di episode kali ini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. And see you.